Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alicia, NIM 2030089 dari Prodi Matematika NK. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan. Seperti yang kita ketahui, wirausaha dimulai dengan sebuah rencana. Rencana tersebut disertai dengan ide, inovasi, dan kreativitas. Seorang wirausaha ketika akan berencana merealisasikan atau mewujudkan ide itu dalam sebuah tindakan atau pekerjaan, realitasnya akan dihadapkan pada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, pekerjaannya berhasil sehingga ia akan mendapatkan uang, atau sebaliknya, yang kedua itu pekerjaannya gagal sehingga dia harus memikirkan kembali rencananya untuk kedepannya. Nah, inilah yang selalu terjadi bahwasanya seorang wirausaha baru cenderung melakukan kegiatan trial atau coba-coba. Jika usaha yang dilakukan gagal, mereka akan beralih ke usaha yang lain. Jika gagal beberapa kali, mereka akan berhenti melakukan usaha atau menyerah tanpa melakukan evaluasi tentang apa yang menjadi penyebab kegagalan tersebut. Nah, model tersebut inilah yang banyak dijumpai pada masyarakat kita. Oleh karena itu, alangkah baiknya seorang pengusaha bisa membuat perencanaan usaha atau yang disebut dengan business plan. Nah, oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu business plan dan langkah-langkah membuat business plan tersebut. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu business plan. Business plan adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh seorang wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal, mengenai suatu usaha dalam bentuk perencanaan terpadu, meliputi pemasaran, permodalan, produksi, dan sumber daya manusia. Menyusun business plan atau proposal rencana usaha adalah hal yang penting dilakukan oleh semua pebisnis. Business plan tidak hanya diperlukan untuk mencari investor, tapi yang terpenting adalah sebagai panduan atau blueprint dalam menjalankan bisnis. Nah, setiap rencana bisnis punya beberapa elemen. Elemen pokok tersebut antara lain yang pertama, deskripsi bisnis. Yang kedua, produk atau barang dan jasa. Yang ketiga, analisis pasar dan rencana pemasaran. Yang keempat, rencana produksi. Dan yang kelima adalah analisis keuangan. Tujuan dari bisnis plan ini adalah sebagai panduan bagi seorang wirausaha dalam melaksanakan usahanya. Bisnis plan dapat menjadikan panduan bagi wirausaha dalam mengoperasikan usahanya. Lalu yang kedua adalah sebagai bahan penilaian tertulis dalam menilai keberhasilan usaha yang telah dilaksanakan selama ini. Lalu yang ketiga adalah sebagai bahan mengevaluasi kelemahan pencapaian target usaha yang telah terjadi. Hal ini untuk memantapkan langkah selanjutnya berdasarkan pengalaman dan kesalahan-kesalahan yang mungkin telah terjadi pada bisnis di masa lalu. Yang keempat, sebagai pedoman bagi pihak luar dalam menilai kondisi usaha. Rancangan usaha yang baik dapat memberikan keyakinan pada pihak calon penanam modal, kreditor, atau investor untuk menanamkan modal kepada wirausaha. Yang kelima adalah sebagai dasar dalam memaksimumkan sumber daya yang telah diuraikan, juga untuk memberikan dokumentasi kepada perusahaan sendiri tentang kondisi investasi usaha yang dimiliki. Nah, fungsi bisnis plan itu yang pertama adalah sebagai rencana aksis. Maksudnya yaitu membantu seorang wirausaha bergerak dan mengambil tindakan bisnis. Yang kedua yaitu sebagai peta jalan atau roadmap, yaitu menjadi alat yang sangat berguna agar usaha tetap pada arah yang diinginkan. Yang ketiga yaitu sebagai alat penjualan atau sales tool, yaitu sebagai bantu penjualan sehingga sebuah perencanaan usaha merupakan alat yang bisa dipergunakan untuk meyakinkan investor untuk menempatkan investasinya di usaha tersebut. Nah, rencana bisnis yang akan kita buat secara garis besar akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, yaitu what, menanyakan tentang produk apa yang akan dibuat, why, menanyakan tentang mengapa produk itu dibuat, when, menanyakan tentang kapan produk itu harus dibuat, where, di mana produk akan dibuat atau di mana bisnis itu akan dilakukan. Pertanyaan who menanyakan tentang siapa target pasarnya atau pembelinya.
Pertanyaan how menanyakan tentang bagaimana produk itu diproduksi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja unsur yang terdapat pada business plan. Seperti yang telah saya sebutkan di awal tadi, di sini saya akan lebih menjelaskan apa-apa saja unsur yang terdapat pada business plan. Yang pertama, yaitu executive summary. Yang kedua, yaitu mission statement. Yang ketiga, company background. Yang keempat, yaitu product description. Yang kelima, yaitu marketing plan. Yang keenam, competitor analysis. Yang ketujuh, SWOT analysis. Kedelapan, operation. Yang kesembilan, financial planning. Yang kesepuluh adalah timeline. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai unsur business plan. Yang pertama yaitu executive summary. Ringkasan eksekutif ini bercerita mengenai bisnis apa yang akan dibuat, visi dan misi, tujuan bisnis. Sederhananya, bagian ini adalah bagian kesimpulan dari sebuah rencana bisnis atau business plan. Salah satu trik membuat rencana bisnis atau business plan yang menjual adalah buat ringkasan eksekutif yang menjual. Lalu yang kedua adalah mission statement. Bagian ini merupakan ringkasan misi dari perusahaan. Bagian ini tidak sama dengan misi pada bagian eksekutif. Yang ketiga adalah company background. Latar belakang perusahaan bercerita mengenal data perusahaan, orang-orang di balik bisnis kita, struktur organisasi, konsultan atau ahli yang mendampingi, susunan pemilik saham. Ini berlaku jika bisnis berbadan hukum perseroan terbatas. Yang kelima yaitu product description. Product description atau deskripsi produk merupakan rincian mengenai produk yang akan dijual nantinya. Selanjutnya yaitu marketing plan. Analisis pasar dan pemasaran bercerita mengenai strategi kita melakukan pemasaran produk. Dalam tindak lanjutan, biasanya orang menggunakan rencana pemasaran atau marketing plan untuk menjelaskan detail atau strategi pemasaran. Analisis pasar ini diperlukan untuk melihat seberapa besar peluang pasar yang bisa diambil. Untuk itu, kita menentukan siapa segmen pasar kita, menghitung berapa besar peluang pasar yang bisa diambil dari segmen tersebut, menetapkan rencana penjualan, serta menentukan strategi pemasaran dan saluran distribusi. Selanjutnya yaitu competitor analysis. Dalam bagian ini disebutkan pesaing potensial baik yang langsung maupun tidak langsung, yaitu menjawab tentang siapa pesaing potensial, mana yang langsung dan mana yang tidak langsung, dan apa karakteristik pesaing ini dan produk-produknya, seperti ukuran, lokasi, target market, dan karakteristik penting lainnya. Yang ketiga yaitu untuk produk dan jasa kompetitor, sebutkan harganya, mutu, fitur, saluran distribusi, dan atribut penting lainnya, dan masalah yang dihadapi pelanggan terhadap kompetitor yang dimaksud. Selanjutnya yaitu SWOT analysis. SWOT adalah kepanjangan dari strength, weakness, opportunities, dan threats. Analisis SWOT merupakan teknik perencanaan strategi berguna untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam sebuah proyek, baik proyek yang sedang berlangsung maupun proyek baru yang masih dalam tahap perencanaan. Selanjutnya yaitu operation. Rencana operasi untuk memproduksi barang dan jasa, harga pokok produk, margin, kompleksitas operasional, dan sumber daya yang dibutuhkan. Bagian ini akan menjelaskan bagaimana kita akan mengelola usaha dan memberikan pelayanan bernilai kepada pelanggan kita. Operasi dapat diartikan sebagai proses yang dipergunakan untuk mendeliver produk, barang, dan jasa ke pasar, termasuk di dalamnya produksi, transportasi, logistik, percetakan, konsultasi, jasa purna jual, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu financial planning. Untuk menyusun aspek keuangan, disarankan agar dimulai dari rencana aktivitas pengembangan dan operasi. Dari aktivitas pengembangan inilah kita akan menyusun proyeksi aliran kas, proyeksi rugi atau laba, dan neraca. Nah, setidaknya untuk 3 tahun ke depan. Sebagai ancang-ancang, proyeksi keuangan disusun sedemikian rupa sampai tercapai kestabilan dalam usaha. Yang terakhir yaitu timeline. Timeline ini dibuat untuk mengeksplorkan waktu-waktu target pencapaian sebagai evaluasi kinerja perusahaan dalam pencapaian target tersebut.
Nah, yang terakhir saya akan menyajikan tentang terjemahan ayat Al-Quran tentang anjuran berbisnis. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah At-Taubah ayat 105. Baiklah, terima kasih telah menonton video presentasi dari saya. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.